Salam sejahtera bagimu, Amanginang yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik. Kami kembali ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman kehidupan yang akan kami dengar memberikan kami hidup baru, kekuatan baru, secara khusus mengenal kehendak Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami. Amin. Firman kehidupan bagi kita tertulis dalam Mazmur pasal 40 ayat 17. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau, biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya punya pengalaman tentang kehilangan kunci motor. Apakah Anda pernah mengalami hal yang sama? Anda mencari di kolong meja, saku celana, bahkan celana yang kemarin, bahkan sampai dalam sebuah kulkas. Ini sangat lucu. Seringkali kita menyadari kunci itu hilang, ternyata ada di tengah tangan kita sendiri setelah kita lelah mencarinya. Berbicara soal mencari, ada sebuah kisah dalam tradisi Yahudi kuno tentang seorang rabi yang melihat seorang anak kecil menangis di pojok pasar. Rabi itu bertanya, "Nak, kenapa kamu menangis?" Si anak menjawab, "Kami sedang main petak umpet. Tapi teman-temanku berhenti mencari sebelum aku ditemukan." Rabi itu kemudian menangis dan berdoa. Dia katakan, "Tuhan, Engkau pasti juga merasa sedih karena Engkau telah bersembunyi agar manusia mencarimu. Namun mereka berhenti mencari terlalu cepat karena bosan." Kita sering mengira mencari Tuhan adalah tugas berat manusia agar Tuhan mau menampakkan diri. Padahal dalam teologi Daud, mencari Tuhan bukanlah upaya meyakinkan Tuhan agar Dia hadir, melainkan upaya meyakinkan diri kita sendiri bahwa Dia tidak pernah pergi. Mazmur 40 ini adalah mazmur yang unik karena di dalamnya ada percampuran rasa syukur, di sisi lain permohonan tolong yang mendesak. Tepat di ayat 17 adalah sebuah doa syafaat bagi komunitas orang percaya. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Dalam bahasa Ibraninya, mencari dipakai kata bakas. Mencari seperti haus, seseorang yang haus mencari air. Sementara kata bersukacita secara harafiahnya adalah berlompat kegirangan. Daud tidak menyuruh kita bahagia karena masalah selesai. Tetapi satu ajaran kesaksian Daud adalah siapa yang kita temukan di tengah masalah. Kemudian firman Tuhan ini mengajarkan tentang keselamatan yang aktif. Satu teolog bernama Calvert sering menekankan bahwa keselamatan bukan tentang tiket ke surga, melainkan kehadiran Allah yang menginterupsi sejarah manusia. Daud juga menggunakan bahasa atau frasa yang sama, mereka yang mencari keselamatan. Keselamatan secara umum dipakai oleh Daud bukan sekedar konsep abstrak. Keselamatan adalah pengalaman yang dilepaskan dari lumpur yang mengikat atau kondisi yang hancur. Namun ada paradoks di sini, dikatakan Daud meminta mereka yang sedang butuh keselamatan untuk berkata, Tuhan itu besar. Bagaimana denganmu? Terus bagaimana? Tuhan yang besar itu harus dikatakan di saat hidup kita terhimpit. Iman kita mendorong kita mengaku membesarkan Tuhan bukan berarti membuat Tuhan menjadi lebih besar dari aslinya. Karena Tuhan sudah maha besar. Memperbesar lensa iman kita adalah cara kita hidup di tengah masalah yang tadinya tampak besar, terlihat kecil di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, zaman kini, di saat generasi
yang tidak suka mencari tapi lebih suka menemukan secara instan. Ketika butuh jawaban dia mencari Google, butuh makan dia mencari ojek online. Kita kehilangan seni dalam menanti dan seeking dalam mencari. Firman Tuhan ini mengajak kita berbicara dalam konteks ruang tunggu kehidupan. Mungkinkah saya sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan, atau mencari ketenangan batin? Di saat dunia berkata, biarlah kebahagiaan kalau sudah dapat. Tetapi firman Tuhan katakan, bersukacitalah saat mencari. Sukacita itu berproses. Tuhan tidak sedang bersembunyi untuk menyiksa kita. Dia sedang melatih kita untuk mencarinya. Dan ini juga yang dikatakan oleh Daud. Tuhan itu besar. Bukan di tengah kesuksesan, tapi di tengah proses kegagalan itu, dia menemukan iman yang tidak berputus asa. Saya boleh akhiri. Di saat orang mencintai berkat Tuhan, mulailah mencari dan menjadi orang yang mencintai pemilik berkat dan keselamatan itu. Ada perbedaan tipis antara orang yang menanti. Orang yang sedang mencintai berkat akan berhenti memuja saat berkatnya hilang, bukan? Namun orang yang mencintai keselamatan, mencintai Tuhan dan berkata Tuhan itu besar, di saat itu dia tidak akan pernah kehilangan, bahkan di saat lubang gelap sekalipun. Suatu saat di sebuah tempat, seorang pria yang sedang berdoa di depan sebuah tembok besar, memohon agar Tuhan meruntuhkan tembok itu. Karena dia yakin di balik tembok itu ada harta karun keselamatan. Selama 10 tahun dia berteriak, Tuhan, Tuhan itu besar. Runtuhkan tembok ini Tuhan. Setelah 10 tahun tembok itu tak runtuh. Ia menyerah dan menangis. Saat ia bersandar lemas di tembok itu, ia menyadari sesuatu. Tangannya, kakinya berubah menjadi berotot. Karena ia terus berusaha. Pikirannya menjadi sangat tajam ketika ia harus mencari cara untuk menembus. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak membiarkan dan memberikan harta di balik tembok itu. Tapi Tuhan menjadikan pribadi pria itu sebagai harta karun. Ia berubah menjadi lebih sehat, berotot. Di saat 10 tahun mencari, ia tidak mendapatkan apa yang diinginkan, tapi ia mendapatkan versi terbaik dalam dirinya yang kini mampu bukan hanya merobohkan, tapi memanjat tembok apapun dalam menghadapi masalah apapun. Tuhan itu besar bukan karena dia selalu menuruti doa kita, tapi karena dia mampu mengubah proses pencarian kita yang lelah menjadi sebuah tarian sukacita. Biarlah sukacitamu menemukan Tuhan di saat kamu mencari. Ada satu kerendahan hati yang tidak akan pernah hilang. Tuhan besertamu dan Ia menginginkanmu untuk tetap di dalam iman yang kuat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar di saat kami mencari, kami menemukan cara Tuhan untuk memulihkan hidup kami. Saat itu kami juga mengingat Tuhan yang maha besar adalah Tuhan yang dekat dan selalu memberikan yang terbaik di dalam pergumulan yang dimenangkan. Terpujilah Kristus yang memberkati kami dan setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, dikala mereka sakit, dikala mereka bergumul, Tuhan juga tolong. Dan kami bersukacita karena ada Tuhan di dalamnya. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu. Amin.